Perkenalkan, nama saya Norvita dari kelas Manajemen Pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memasuki pasar luar negeri, yaitu analisis pasar luar negeri, melakukan penilaian pasar luar negeri alternatif, yaitu yang pertama potensi pasar. Menilai potensi pasar bertujuan untuk mengetahui produk suatu perusahaan terhadap pesaingnya. Yang kedua, tingkat persaingan. Pentingnya mengetahui tingkat persaingan terhadap kompetitor bertujuan agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien. Ketiga, lingkungan hukum dan politik. Pemahaman terhadap lingkungan hukum dan politik sangat diperlukan agar bisnis yang dijalankan tidak berbenturan dengan aturan dan norma yang berlaku pada negara di mana bisnis dijalankan. Yang keempat, pengaruh sosiokultural. Sosiokultural erat kaitannya dengan motivasi kerja, norma dalam jam kerja, dan penggajian dan peranan serikat pekerja, dan yang paling penting ialah budaya yang berlaku di masyarakat negara tersebut. Kemudian, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko. Yang dimaksud biaya yang relevan digunakan ialah biaya langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung ialah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri yang baru, yang meliputi biaya untuk mendirikan operasi perusahaan, membeli fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankannya, dan mengirimkan alat-alat dan produk dagangan. Kedua, keuntungan. Semua tujuan bisnis adalah mencari keuntungan. Keuntungan yang paling besar berasal dari penjualan dan profit, ekspansi pasar yang dilakukan. Yang ketiga, risiko. Menganalisis risiko berarti berusaha untuk meminimkan hal-hal buruk terjadi. Kemudian, memilih cara masuk pasar luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cara masuk pasar luar negeri yaitu yang pertama, keunggulan kepemilikan. Dua, keunggulan lokasi. Ketiga, keunggulan internalisasi. Dan yang keempat, faktor-faktor lain seperti kebutuhan akan pengendalian. Kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, strategi global. Yang dimaksud keunggulan kepemilikan ialah sumber daya nyata dan tidak nyata yang memberikan keunggulan bersaing perusahaan dibanding kompetitornya. Keunggulan lokasi, faktor yang mempengaruhi keinginan perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibanding memproduksi di negara asal. Yang ketiga, keunggulan internalisasi. Keunggulan yang dibuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri, bukan dengan mengadakan kontrak dengan perusahaan. Ekspor ke luar negeri, yaitu ada ekspor tidak langsung, ekspor langsung, dan ekspor intrakorporat. Ekspor tidak langsung adalah ekspor yang terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk asli maupun sudah dimodifikasi. Yang kedua, ekspor langsung adalah ekspor yang terjadi melalui penjualan ke pelanggan baik distributor maupun pemakai akhir yang berada di luar negeri asal perusahaan. Ketiga, ekspor intrakorporat adalah penjualan barang oleh perusahaan tertentu dalam negeri tertentu ke perusahaan afiliasinya di negara lain. Alternatif masuk lainnya yaitu untuk mempertimbangkan ekspor sebagai
cara masuk ke pasar internasional, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah, masalah pemasaran, pertimbangan logistik, isu-isu distribusi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.